Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 013 akan mempresentasikan tugas besar analisis bisnis logistik, prediksi kelahiran bayi menggunakan metode logistik regression dengan anggota saya sendiri Chandra Dema Nugroho, Mentari Padma Papita, dan Viviana Fitria Dwi Putri. Kami mengambil studi case kedua, yaitu prediksi syarat kelahiran bayi, dan berikut merupakan detail dari studi case kami beserta dataset yang dimiliki. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk di suatu negara. Teknologi obat-obatan semakin berkembang sehingga angka kematian menurun, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi. Hal ini dapat mendorong terjadinya pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Angka kelahiran yang tinggi perlu perhatian khusus dalam penanganannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, perlu adanya analisis data untuk mengetahui prediksi pertambahan jumlah angka bayi per tahunnya. Salah satu unsur pertambahan penduduk secara alami adalah angka kelahiran. Angka kelahiran bayi sebagai indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu satu, hanya membahas penggunaan logistik efisien untuk memprediksi angka kelahiran bayi. Dua, hanya menganalisis data untuk memprediksi angka kelahiran bayi. Tiga, variabel yang diambil atau digunakan adalah usia, kelahiran ke, waktu melahirkan, tekanan darah, dan gangguan jantung sebagai variabel terkait. Selanjutnya, kita menggunakan metode regresi logistik untuk mengerjakan study case-nya. Untuk regresi logistik sendiri merupakan suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara perubahan respon, yaitu dependent variable yang memiliki dua kategori atau lebih, dengan satu atau lebih perubahan penjelas, yaitu independent variable, berskala kategori atau interval. Regresi logistik merupakan regresi non-linear digunakan untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y yang bersifat tidak linear. Selanjutnya itu ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan metode analisa data yang berfungsi memberikan label kelas untuk kasus yang dijelaskan oleh satu set atribut. Di sini kami menggunakan Google Colab sebagai platform pengerjaan dan bahasa pemrograman Python. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kami menggunakan metode logistic regression. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita import library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, SciPy, sklearn, lalu kita import dataset dengan sintaks seperti pada di layar ini, dan kita melakukan input sintaks di f.read Excel ini bertujuan untuk membaca dataset yang sudah kita upload tadi. Selanjutnya kita mengidentifikasi missing value dengan sintaks di f.isNull.sum dan didapatkan output yaitu 000 di sini karena tidak ada data yang hilang. Next. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tipe datanya. Di sini menggunakan sintaks df.dtypes dan outputnya yaitu integer semua karena data kita semuanya berupa angka. Next. Lalu di sini kita mendefinisikan X dan Y. Untuk X-nya sendiri yaitu ID, usia, melahirkan ke, waktu melahirkan, tekanan darah, dan gangguan jantung. Lalu Y-nya sendiri yaitu melahirkan normal. Di sini kita menunjukkan data 5 dari 80 data. Selanjutnya yaitu training dan testing. Di sini kita memasukkan test size-nya sebesar 0,3 karena interval yang harus dimasukkan yaitu 0 sampai 1 dan kita mengambil di 0,3 dan kita mengambil random set-nya itu sebesar 42 kali. Random set ini merupakan jumlah pengacakan dari sekelompok data. Jadi data kita itu diacak sebanyak 42 kali dan didapatkan tes sebesar 0,3 didapatkan transit-nya 0,7 yang dimaksud itu yaitu 0,3 dari 80 data yaitu sebesar 24 dan transit-nya itu adalah sisa dari tes tersebut yaitu 56. Next. Selanjutnya yaitu confusion metric bisa dilihat di layar dan predik akurasi yaitu akurasi dari prediksi kami didapatkan sebesar 0,7
0,8 yang berarti prediksi kami cukup akurat. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penggunaan metode logistik regresi, didapat hasil akurasi sebesar 70,84%. Dapat disimpulkan bahwa akurasi yang dengan menggunakan metode logistik regresi ini pada tes 0,3 memiliki nilai yang bagus untuk memprediksi cara kelahiran bayi. Variabel yang berpengaruh pada pengambilan keputusan yaitu usia, kelahiran waktu melahirkan, tekanan darah, dan gangguan jantung. Untuk sarannya sendiri, berdasarkan prediksi yang telah dilakukan untuk memprediksi cara kelahiran bayi, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengadopsi atau menerapkan metode multiregresi sehingga dapat membantu pihak rumah sakit untuk menentukan prediksi cara kelahiran bayi dengan cepat dan efisien. Serta untuk prediksi selanjutnya dapat melakukan tes size dengan nilai yang lebih kecil agar lebih akurat. Karena semakin kecil nilai tes size yang digunakan, akan semakin besar akurasi yang didapatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.